Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Satoshi berjuang beberapa hari di Pulau Ula-Ula. Satoshi akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan agung. Ia sekarang kembali ke Pulau Mele-Mele. Tapi di sana lagi-lagi muncul Ultra Beast, dan bukan hanya satu, melainkan dua Ultra Beast sekaligus. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Let's check it out. Satoshi sekarang berada di festival kembang api bersama teman-temannya. Mereka melihat kembang api itu menampilkan wajah Pikachu dan Pokemon-Pokemon lainnya. Tak jauh dari sana, ada seekor Pokemon yang juga sedang melihat kembang api. Ia juga bisa menembakkan kembang api yang berbentuk bola dan melayang-layang, mengagetkan Satoshi dan kawan-kawan. Pokemon itu menampilkan sebuah pertunjukan kembang api di hadapan para penonton. Mereka yang melihat pertunjukan itu terpukau dengan apa yang ditampilkan oleh si Pokemon. Tanpa tahu, ledakan kembang api itu telah membuka lubang ultra dan mengeluarkan seekor Ultra Beast dari sana. Setelah itu, Pokemon itu pergi meninggalkan para penonton. Keesokan harinya, mereka masih membicarakan tentang kembang api tadi malam. Penasaran apakah Pokemon yang mereka lihat tadi malam adalah Ultra Beast. Lonceng berbunyi lebih keras, tanda bahwa ada tugas yang harus diselesaikan oleh Ultra Guardian. Setibanya di markas, Aether menjelaskan bahwa Pokemon yang menembakkan kembang api tadi malam adalah memang benar Ultra Beast. Aether menamai Ultra Beast itu Zugadon. Zugadon, Pokemon kembang api tipe api hantu. Ia membuat kepalanya meledak untuk mengejutkan musuhnya guna memberikannya energi. Aether menemukan reaksi lubang ultra di dekat tepi pantai dan berusaha menemukan lokasi pasti terbukanya lubang itu. Sesaat kemudian, lampu mati membuat Mamane ketakutan. Untungnya Togedemaru cepat-cepat menyinarkan cahaya. Pixie menyalakan lampunya menggunakan sumber daya cadangan. Ada aura ultra terdeteksi di bagian selatan rute 3 Pulau Mele-Mele jaringan listrik. Lusamin pun memerintahkan para Ultra Guardian berangkat ke sana. Dengan menggunakan Pokemon tunggangan, Ultra Guardian terbang menuju ke lokasi. Terlihat seekor Ultra Beast sedang menyerap listrik. Tapi itu berbeda dengan yang mereka lihat tadi malam. Sesaat kemudian, Ultra Beast itu menyerang menggunakan listriknya. Akan sulit bagi Ultra Guardian untuk menangkapnya jika di sekeliling mereka dialiri listrik. Aether kembali memberitahukan bahwa sesaat setelah kepergian Ultra Guardian, muncul lagi Ultra Beast lainnya. Diyakini Ultra Beast inilah yang muncul tadi malam dari lubang ultra, dan juga ia menyerap begitu banyak listrik dalam waktu yang cepat. Wiki diperintahkan untuk menghentikan aliran listrik di mana Ultra Beast itu berada sekarang. Dengan begitu, Ultra Guardian bisa menangkapnya. Tapi ia sangat marah ketika tidak ada lagi listrik yang bisa ia serap. Satoshi dan Mamane turun untuk menghadapi Ultra Beast, karena hanya mereka yang punya Pokemon tipe listrik yang akan digunakan untuk memancing Ultra Beast selagi yang lainnya mempersiapkan Beast Ball, yang dilemparkan secara bersamaan untuk menangkap Ultra Beast. Bebeno mendekat untuk mengalihkan perhatian Ultra Beast juga. Saat itulah Satoshi dan Mamane memerintahkan Pokemonnya untuk mengeluarkan listrik memancing Ultra Beast itu.
Kaki dan yang lainnya bersiap menangkap Ultra Beast, tapi dihentikan oleh Zugadon yang menembakkan kembang apinya, menghanguskan mereka. Setelah itu, Ultra Guardian hanya bisa menyaksikan ketika kedua Ultra Beast itu saling adu kekuatan mengeluarkan kembang api. Ultra Guardian berkesempatan untuk menangkap mereka selagi Ultra Beast itu saling bersaing satu sama lain. Tapi tidak semudah itu, karena pertarungan mereka sendiri bisa memblok Beast Ball. Selama keduanya bertarung, Ultra Guardian tidak akan pernah bisa menangkap mereka. Ultra Guardian malah menonton pertarungan mereka yang menampilkan pertunjukan kembang api yang begitu indah. Setelah itu, Lusamin memberi info lagi tentang Ultra Beast yang mereka namai sebagai Denjumoku, Pokemon tipe listrik, bisa menembakkan gelombang listrik yang sangat kuat. Diketahui kedua Ultra Beast itu bertarung sampai mereka bisa membuktikan siapa yang paling hebat pertunjukan kembang apinya. Namun mereka harus cepat dihentikan karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka terus-menerus bertarung. Satoshi lalu mendapatkan ide untuk melawan para Ultra Beast dengan pertunjukan yang mereka buat sendiri, membuat kembang api yang besar menggunakan kekuatan Pikachu dan yang lainnya. Jika seluruh kekuatan digabungkan, akan bisa membuat kembang api yang besar. Setelah perhatian Ultra Beast teralihkan, mereka akan menyerangnya menggunakan jurus Jet. Akhirnya, dengan semua Pokemon yang mereka gunakan serta berbagai jurus yang telah dikeluarkan, Ultra Guardian membuat kembang api yang begitu besar. Melihat hal itu, Ultra Beast tidak mau kalah dan akan menunjukkan kembang api yang besar juga. Suiren Lily dibantu oleh Mao melemparkan Beast Ball untuk menangkap mereka. Alhasil penangkapan sukses. Semakin hari, Ultra Guardian menjadi semakin bisa diandalkan. Keesokan harinya, kedua Ultra Beast dikirimkan kembali ke tempat asalnya selagi Kapuko Keko memperhatikan dari kejauhan. Namun misi Ultra Guardian belum berhenti sampai di situ. Banyak sekali acara yang memesan Ultra Guardian untuk menampilkan pertunjukan kembang api. Sementara yang lainnya kebingungan, Suiren malah melihat bahwa ini bisa dijadikan sebagai ladang bisnis. Dasar lain pikirannya. Prop membawa murid-muridnya berjalan-jalan, lalu mereka melihat ada bintang jatuh. Percaya bahwa bintang bisa mengabulkan permintaan, mereka pun memohon. Mao berharap kantin keluarganya menjadi terkenal. Kaki berharap seluruh keluarganya sehat walafiat, terutama adiknya dan para Pokemonnya. Suiren berharap bisa memancing Kyogre. Lily berharap ia bisa terus bersama Chiron selamanya. Sementara Satoshi berkeinginan untuk menjadi Pokemon Master. Mamane mengatakan yang mereka lihat itu bukanlah bintang jatuh, melainkan Pokemon yang bernama Meteno, Pokemon langka yang hidup di luar angkasa. Prop memuji pengetahuan Mamane. Sebenarnya alasan Prop membawa mereka adalah untuk mengamati Meteno. Singkat cerita, mereka tiba di Observatorium Hokulani, di mana mereka bertemu dengan sepupu Mamane yang pernah ia ceritakan sebelumnya, yang bernama Muilen atau Mu. Prop meminta kepada sahabatnya itu untuk membimbing mereka selama kunjungan dari sekolah Pokemon. Mu pun mempersilahkan mereka untuk masuk dan mengizinkan anak-anak untuk melihat luar angkasa melalui teleskopnya. Satoshi ingin menyerobot memakai teleskop, tapi ia diperingatkan bahwa bukan gilirannya untuk memakai teleskop itu. Satoshi menanyakan kepada Mamane mengapa ia tidak ikut melihat juga. Mamane mengatakan ia sudah sering melihatnya. Bahkan semenjak ia kecil, ia sudah berada di tempat ini, Mu menambahkan. Mamane sendiri pernah bertemu dengan Meteno. Ia juga menyimpan cangkang Meteno. Satoshi dan Kaki mendekat untuk melihat cangkang itu. Di dalamnya terlihat ada yang bergerak-gerak. Tapi itu hanyalah Bebenom yang suka jahil. Mu mengaku tidak pernah melihat Pokemon seperti Bebenom sebelumnya.
Bebenom tidak sengaja menabrak Pikachu. Pikachu itu sebentar lagi akan mengeluarkan listriknya, tapi Togedemaru bergerak cepat untuk menyerap listriknya. Setelah puas berada di dalam, mereka keluar melihat langit. Anak-anak itu mulai membayangkan rasi bintang dari berbagai Pokemon. Mamane lalu mengajak teman-temannya melihat Meteno yang sebentar lagi akan jatuh di sekitar Bukit Star Shower. Mereka pun melihat Meteno itu berjatuhan. Bebenom yang paling terlihat senang, sampai ia menemukan Meteno yang terjatuh di dekatnya. Meteno, Pokemon bintang jatuh tipe batu terbang, terdiri dari cangkang yang keras dan berat, serta inti yang berada di dalamnya. Ia akan menjadi lebih ringan setelah cangkangnya pecah. Saat berada di luar angkasa, Meteno memakan debu yang mengambang di sekitar mereka, dan membuat kulit mereka dari debu itu. Komponen debu yang mereka makan menentukan warna dari para Meteno. Kemudian mereka menjadi berat dan jatuh ke tanah. Mamane mengingat dulu ia juga sudah pernah melihat hal indah ini. Setelahnya Meteno kembali terbang keluar angkasa. Namun Bebeno menemukan ada satu lagi Meteno yang masih berbentuk cangkang tertinggal dari teman-temannya. Satoshi berusaha membuka cangkangnya, tapi dihentikan oleh Mu karena bisa meledak nantinya. Ia menyarankan untuk membawanya masuk ke dalam. Mamane kembali mengingat bahwa ia juga pernah ingin membuka cangkang Meteno, tapi ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelahnya. Satoshi dan Kaki berupaya mengangkatnya dengan susah payah karena Meteno itu sangat berat sekali. Prop dan Mu bangun pagi-pagi sekali. Dengan cuaca yang cerah seperti ini, memungkinkan untuk melihat Meteno lagi malam ini. Mu menanyakan, seberapa jauh Prop Kukui ingin murid-muridnya mempelajari tentang Meteno. Prop Kukui mengatakan ia ingin anak-anak mempelajari seluruhnya. Akan menjadi pengalaman yang berguna ke depannya jika mereka mempelajari tentang Pokemon, khususnya Meteno. Selagi semuanya tertidur, Bebeno menyentuh cangkang Meteno yang kini telah menetas. Bebeno berteriak membangunkan semuanya. Segera mereka pergi melihat. Ternyata Meteno itu sudah keluar dari cangkangnya dan berubah menjadi Meteno berwarna oranye. Bersinar dengan terang bahkan di siang hari. Rotom ingin mengambil fotonya, tapi Bebenom terus menghalanginya. Di tempat inilah Mamane mengingat lagi kejadian yang sama, di mana ia pernah berteman dengan seekor Meteno berwarna pink. Bebenom menyemprot Meteno dengan cairannya. Hal itu membuat Meteno menjadi marah. Sebagai permintaan maaf, Bebenom menggambar wajah Meteno di dinding. Akhirnya Meteno memaafkan Bebenom. Hari itu, mereka menghabiskan waktu bermain bersama dengan Meteno juga. Hanya Mamane yang tidak ikut bersenang-senang. Ia masih memikirkan tentang apa yang terjadi kepada Meteno yang pernah ia temui waktu itu. Frog memanggil anak-anak karena sudah waktunya makan siang. Selagi makan, mereka penasaran apakah Meteno itu juga akan terbang keluar angkasa. Mereka akan tahu saat malam tiba. Kebetulan malam ini akan menjadi puncak turunnya Meteno. Satoshi bertanya kepada Mamane, apakah Meteno yang menjadi teman masa kecilnya juga ikut terbang keluar angkasa. Mamane menjawab ia tidak ingat. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana banyak sekali Meteno yang berjatuhan dan pecah dari cangkangnya. Mereka menyaksikan keindahan saat para Meteno itu bersinar terang sambil terbang ke udara. Mamane mengingat lagi tentang Meteno pink yang menjadi teman masa kecilnya. Kemudian, Kaki menemukan serpihan cangkang Meteno yang lebih rapuh dari yang lainnya. Seperti penjelasanmu sebelumnya, bahwa Meteno memakan debu untuk membuat cangkangnya di luar angkasa. Ketika sampai ke bumi, lama-kelamaan cangkangnya menipis dan meninggalkan sebagian besar inti yang tersisa. Kadang-kadang ada juga Meteno yang jatuh dengan membawa cangkang yang keras. Contohnya Meteno oranye yang berteman dengan Bebenom.
あの時友達になったメテノがどこに行ったの？あ、殻をなくしたメテノはやがて消えてしまうんだよ。 Ternyata mereka tidak kembali pulang ke angkasa, melainkan mereka yang kehilangan cangkangnya akan segera memudar dan sirna. Mamane sangat sedih sekali, hingga ia melupakan kenangan itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena itulah kenyataan hidup dari Pokemon Meteno. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain melihat satu persatu Meteno itu sirna begitu saja di hadapan mereka. Bebenom sedih melihat temannya menghilang, tapi dari kejauhan ia mendengar suara dari Meteno. Satoshi pun memeluk Bebenom berbagi kesedihan bersamanya. Setelah itu, datang Rayquaza yang merupakan Pokemon dari luar angkasa juga untuk ikut terbang bersama Meteno. Walaupun Meteno sudah tidak ada, mereka tidak akan pernah melupakan kenangan bersamanya. Sebenarnya bisa loh. Kalau dia cepat-cepat dimasukin ke dalam Pokeball, tak mati dia. Pertama, siapkan dulu Pokeballnya banyak-banyak, terus masukin dia ke dalam situ. Ya kan? Tidak tahu juga sih aku. Lain aku yang buat ceritanya, jadi mana tahu.